Halo Sobat Bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Kalau kita ngomongin rumor maupun progres transfer klub BRI Super League, sebenarnya per video ini dibuat udah ada banyak pergerakan. Hal itu dikarenakan banyaknya kebutuhan yang memang diperlukan oleh beberapa klub berdasarkan ketidakmaksimalan performa di musim kemarin. Mulai dari Persebaya Surabaya yang udah borong pemain lokal berkualitas, bahkan Bali United yang saat ini dikabarkan bakal menambah amunisi Belandanya. Tapi, ternyata gak semua klub Super League udah melakukan pergerakan yang pasti di bursa transfer kali ini. Karena faktanya, beberapa klub termasuk sang juara bertahan yaitu Persib saat ini masih berkutat dengan rumor transfernya. Tapi hebatnya, walaupun cuma dikit dan baru sebatas rumor, tapi rumor transfer ini melibatkan pemain dari Spanyol yang pernah berseragam Real Madrid. Nah, karena udah ada banyak progres maupun pergerakan yang dilakukan, tentunya menarik buat kita sama-sama mengetahui terkait progres dan pergerakan transfer tersebut. Di sini, kita mau ajak kalian buat sama-sama memahami alasan dan komposisi transfer yang udah dilakukan. Sekaligus yang paling pentingnya juga, kita bakalan bahas terkait progres terbaru dari rumor transfer ex Real Madrid ke Persib Bandung. Pokoknya kita bahas lengkap di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi klub yang bakal jadi fokus bahasan kita kali ini adalah Persebaya, Bali United, dan Persib Bandung. Biar enak bahasanya, kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dulu dari Persebaya Surabaya. Jadi, Persebaya ini merupakan salah satu klub yang unik dan luar biasa di awal bursa transfer kali ini. Kenapa? Karena mereka berhasil banyak mendatangkan pemain lokal berkualitas di saat klub lain masih adem ayem, di saat mereka masih milih-milih pemain, tapi Persebaya tanpa kompromi, mereka langsung mendatangkan banyak pemain dalam satu waktu. Kurang lebih ada 6 pemain baru yang saat ini udah mereka datangkan. Yang ke-6 pemain ini juga semuanya merupakan pemain lokal. Mulai dari pemain berposisi bek kiri asal Persik Kediri yaitu Yusuf Mailana, pemain Persijap Jepara Diki Kurniawan, kemudian 3 pemain PSM Makassar yaitu Syahrul Lasinari, Ricky Pratama, dan kiper Reza Arya, hingga striker tim nasional yang sebelumnya merantau ke Liga Malaysia yaitu Ramadan Sananta. Wow. Kenapa kita bilang transfer ini berkualitas? Karena pada dasarnya, walaupun pemain yang didatangkan adalah pemain lokal, tapi mereka merupakan pemain potensial yang memang jadi andalan di klubnya masing-masing. Bisa dibilang, mereka ini adalah ukuran pemain lokal yang gak cuma duduk manis di bangku cadangan doang. Tapi mereka bisa jadi andalan, bahkan bisa juga jadi pembeda ketika dibutuhkan oleh klubnya masing-masing. Dan faktor terbesar kenapa Persebaya bisa dengan cepat mendatangkan mereka semua adalah karena faktor pelatih kepala mereka yaitu Bernardo Tavares. Karena sebagian besar dari pemain yang didatangkan merupakan ex anak asuhnya ketika Bernardo masih jadi pelatih PSM Makassar. Jadi memang faktor kedekatan, faktor pemahaman gaya main itu memang sangat mempengaruhi sebagian besar ex pemain PSM Makassar tersebut gabung ke Persebaya Surabaya. Ditambah lagi yang gak kalah pentingnya adalah Bernardo Tavares juga merupakan tipe pelatih yang mampu menyulap pemain biasa jadi luar biasa. Yang penting pemainnya punya potensi, itu bisa banget buat potensi tersebut dikembangkan oleh Bernardo Tavares. Bisa kita lihat ketika dia ada di PSM Makassar, waktu itu kan ada banyak pemain lokal berkualitas yang lahir berkat tangan dingin dari Bernardo Tavares, kayak Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Ramadan Sananta, hingga Victor Detan. Maka situasi ini juga memang jadi nilai tambah untuk transfer yang saat ini Persebaya lakukan. Karena dengan potensi yang dimiliki oleh para pemain baru, dengan kedekatan pemain baru tersebut dengan Bernardo Tavares, plus dengan kapasitas yang dimiliki oleh Bernardo Tavares, itu semua jadi faktor yang sangat mendukung untuk hasil dari transfer ini bisa berbuah baik buat Persebaya Surabaya. Plus ini juga jadi nilai tambah buat Persebaya. Karena saat ini mereka banyak mendatangkan pemain lokal, kemungkinan nantinya bisa jadi ada banyak pemain lokal yang diturunkan, maka itu bakal jadi keuntungan tersendiri buat mereka. Karena ada wacana dari PSSI bahwa mulai musim depan kabarnya mereka bakal menerapkan regulasi terkait kompensasi atau dana subsidi tambahan untuk setiap klub yang memainkan pemain lokal. Jadi semakin banyak pemain lokal yang dimainkan, maka semakin banyak juga dana subsidi yang nantinya mereka dapatkan. Itu penjelasan buat transfer Persebaya. Sekarang dari Surabaya kita geser dikit nyebrang ke Pulau Dewata, tepatnya Bali United. Kalau tadi Persebaya yang kental sama aroma lokalnya, sekarang rumor transfer yang terjadi di Bali United justru kental sama aroma asing, tepatnya dari Belanda.
Kenapa mereka milih Belanda sebagai destinasi untuk mereka nyari pemain asing? Ya tentunya dikarenakan pelatih mereka, Johnny Jansen, yang memang berasal dari Belanda dan udah punya banyak pengalaman ada di kompetisi Belanda. Apakah salah? Tentu tidak. Ya sama halnya kayak tadi, Persebaya dengan Bernardo Tavaresnya, karena pada dasarnya keputusan untuk merekrut pemain itu kan memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pelatih. Dan pelatih tentunya punya referensi maupun kategori tersendiri dalam memilih pemain yang akan mereka gunakan. Nah, berdasarkan laporan dari media Belanda, ada 2 pemain asal Belanda yang dikabarkan bakal gabung ke Bali United. Yang kedua pemain ini sama-sama berasal dari Liga 2 Belanda dan memang bermain di klub yang sama, yaitu SC Camber. 2 pemain tersebut bernama Remco Balk dan Jort van der Sande. Keduanya juga sama-sama berposisi sebagai penyerang. Bedanya kalau Remco Balk adalah pemain yang berposisi sebagai winger, sedangkan Jort van der Sande berposisi sebagai striker. Untuk progres transfernya buat Jort van der Sande, kabarnya per video ini dibuat masih dalam tahap negosiasi. Kalau dari segi statistik, pemain ini memang bukan pemain yang sangat spesial. 9 gol dari 34 laga, standar sih sebenarnya. Tapi kita nggak tahu, mungkin nantinya di bawah tangan dingin Johnny Jansen dan dengan kualitas kompetisi Liga Indonesia, siapa tahu Van der Sande mungkin bisa lebih tajam. Tapi yang lebih spesialnya dari rumor transfer ini adalah Remco Balk. Karena dia adalah pemain yang usianya masih 25 tahun dan punya MV atau market value sebesar 11,30 miliar rupiah. Bahkan statistiknya di musim kemarin, dia berhasil nyetak 7 gol dan 4 assist dari 37 laga. Statistik yang bisa dibilang cukup bagus buat pemain berposisi sebagai winger. Dan kabarnya memang Remco Balk udah mencapai kesepakatan lisan buat gabung ke Bali United. Artinya kemungkinan untuk dia gabung sangat besar. Dan dengan market value-nya yang juga cukup tinggi buat ukuran pemain Super League, maka harusnya dia punya kualitas yang sangat baik ketika nantinya gabung ke Bali United. Dan kalau memang nantinya Bali United berhasil mendatangkan keduanya, harusnya itu jadi paket lengkap dan berpotensi bisa menjadi combo yang berbahaya. Karena dengan histori mereka yang sebelumnya ada di klub yang sama, maka harusnya udah gak ada masalah terkait chemistry di antara keduanya. Jadi itu untuk Bali United. Sekarang yang paling ditunggu sama banyak orang pastinya kabar tentang ex pemain Real Madrid yang dihubungkan dengan Persib Bandung. Karena kabar ini pastinya bukan cuma ditunggu sama Bobotoh, tapi juga fans lain pastinya nunggu kabar ini mengingat status pemain yang merupakan ex pemain Real Madrid. Jadi, pemain tersebut adalah Jesse Rodriguez. Sebenarnya per video ini dibuat, belum ada sumber pasti yang benar-benar kredibel terkait kebenaran dari rumor transfer Jesse Rodriguez ke Persib Bandung. Tapi kalau kita lihat situasinya, sebenarnya ada banyak faktor yang mendukung untuk transfer ini bisa terwujud, mulai dari kualitas yang saat ini dimiliki oleh Jesse Rodriguez. Walaupun dia punya histori sebagai pemain kelas dunia yang udah banyak malang melintang di berbagai macam klub Eropa, mulai dari Real Madrid yang dia di sana main dalam waktu yang cukup lama, sekitar 5 atau 6 musim, udah meraih banyak trofi termasuk Liga Champions dan Club World Cup. Selain itu dia juga pernah main di PSG, pernah main di Stoke City, di Sporting Lisbon, yang semua itu bikin status dia memang layak untuk kita sematkan sebagai pemain bintang dunia. Tapi kondisinya sekarang udah jauh beda, Pak. Dengan dia yang saat ini udah berusia 33 tahun, dengan dia yang saat ini main di klub Liga 2 Spanyol bersama Las Palmas, bahkan dia juga udah mengalami penurunan market value yang cukup tajam, yaitu saat ini dia cuma punya MV sebesar 5,21 miliar rupiah. Semua itu memang bikin Jesse Rodriguez jadi pemain yang sangat mungkin untuk dijangkau oleh Persib Bandung. Ditambah lagi kontraknya juga habis di akhir musim sekarang. Selain itu dia juga pernah punya pengalaman main di Liga Malaysia, tepatnya bareng Johor Darul Takzim. Walaupun gak lama, tapi setidaknya itu juga bisa jadi alasan buat dia paham tentang kultur sepak bola Asia Tenggara. Dan dengan histori Persib juga yang pernah ngerekrut pemain dari Liga 2 Spanyol yaitu Alberto Rodriguez, maka itu semua memang bikin rumor Jesse Rodriguez ke Persib memang jadi sangat masuk akal. Dan untuk kualitas transfer juga, bisa dibilang Persib gak cuma beli nama besar kayak kemarin Layvin Kurzawa. Karena buat Jesse Rodriguez ini, dia masih sangat aktif bermain, kondisinya masih cukup fit. Bahkan di musim terakhirnya bareng Las Palmas di Liga 2 Spanyol, dia berhasil nyetak 11 gol dan 3 assist dari 35 laga. Statistik yang cukup lumayan, makanya jika pada akhirnya Persib memang benar-benar punya niat yang serius untuk mendatangkan pemain ini, bisa dibilang mereka bakal dapat dua hal, yaitu impresi besar karena mereka berhasil mendatangkan ex pemain Real Madrid, kemudian Persib juga masih berkesempatan untuk mendapatkan potensi kualitas dari Jesse Rodriguez.
Dan memang untuk progres aktivitas transfer dari Persib saat ini masih cukup senyap. Itu memang dikarenakan Persib sebenarnya gak mau terburu-buru. Ditambah mereka juga punya kualitas squad yang udah sangat baik. Gak selamanya mendatangkan pemain baru sama dengan meningkatkan atau upgrade kualitas. Dan Persib sekarang sepertinya memilih buat gak akan melakukan terlalu banyak aktivitas transfer. Kalaupun ada, pasti cuma beberapa yang hal itu bertujuan bukan buat merubah banyak komposisi, melainkan untuk memperkuat atau menambah komposisi. Jadi khusus buat Bobotoh nih, jangan terlalu berharap Persib bakal ngelakuin transfer ugal-ugalan kayak Persebaya ataupun Bali United. Karena pada dasarnya, skuad Persib saat ini udah bagus, maka yang perlu dilakukan Persib sekarang cukup dengan menambah sedikit kekuatannya. Jadi itu penjelasan terkait progres serta rumor transfer yang terjadi di beberapa klub BRI Super League saat ini. Kalau pendapat kalian gimana terkait progres serta rumor yang terjadi? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!